riding high when I was king. I played it hard and fast. I walked away, you want me there, but easy on me, oh, and it would. Come on, you got me, got me, my people got me, my people got me, what I've done. A Day in Our Life edisi mengunjungi PT Toya Melindo. Hari ini kita lagi siap-siap mau berangkat ke PT Toya Melindo untuk melakukan observasi. Ikuti perjalanan kita ya. Sebelumnya, kita sudah menyiapkan surat perizinan dan TOR untuk observasi di PT Toya Melindo. Selama perjalanan, kami sangat menikmati pemandangan yang ada di sepanjang jalan menuju PT Toya Melindo. Kami melewati jembatan yang di bawahnya terdapat jalan tol. Kami melihat ada anak-anak yang sedang mandi di sungai. Sebentar lagi kami sampai di PT Toya Melindo. Hai, kita dari kelompok 4. Sekarang kita udah ada di PT Toya Melindo. Halo, perkenalkan nama saya Triputri. Hai guys, nama aku Sabrina Ayuni Maulidia. Hai, kenalin nih, nama aku Hadidah Amara Mukti. Hai, namaku Nurul Ayu Holisa. PT Toya Melindo berdiri pada tahun 1990, bertempat di Jalan Raya Klayan, Cirebon. Karena peningkatan pemasaran yang tinggi, maka PT Toya Melindo berusaha meningkatkan kapasitas produksinya. Hal itu berimbas pada berpindahnya lokasi PT Toya Melindo ke Jalan Pangeran Cakrabuana pada tahun 1994. Pada awal berdirinya PT Toya Melindo ini, seorang putra daerah Cirebon yang bekerja di luar negeri pulang ke Cirebon setelah melihat keadaan daerahnya masih banyak sekali terdapat pengangguran. Kemudian, hati beliau tergerak untuk membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum yang sehat dan bermutu tinggi dengan merek Montoya. Beliau ini adalah Bapak Haji Muhammad Suparno yang merupakan seorang pendiri PT Toya Melindo. Arti dari Montoya, Mon itu gunung, sedangkan Toya itu air. Jadi, Montoya adalah air yang bersumber dari pegunungan. Kemudian, pada tahun 2001, PT Toya Melindo beralih kepemilikan ke tangan Bapak Haji Sunoto dan sampai sekarang kepemilikannya diteruskan oleh anak-anaknya. Pada saat ini, yang menjadi CEO adalah putra bungsu dari Bapak Haji Sunoto yang bernama Damar Panuluh Nagoro. PT Toya Melindo dalam memproduksi Montoya menggunakan standar yang benar dengan ISO 22000 keamanan pangan. Secara periodik, PT Toya Melindo setiap tahun diaudit untuk memastikan kualitas yang diproduksi. Perusahaan ini bertipe produksi make to stock. Saat ini produk yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis kemasan, yaitu kemasan cup 240 ml, botol 330 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml, dan galon 19 liter. Pemasaran produk sendiri dilakukan perusahaan dengan memasarkan hampir ke setiap toko. Selain itu, bermitra dengan penjual menengah ke atas dengan menargetkan minimal produk yang harus terjual. Pendistribusian di wilayah 3 Cirebon diantaranya Indramayu, Majalengka, Kuningan, serta di wilayah Cirebon itu sendiri. Selain Cirebon, pendistribusian produk hingga kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan sampai dipasarkan ke Kalimantan. Saksikan sesi wawancara kami bersama Human Capital PT Toya Melindo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Wadayani Jati. Di sini mau mohon izin untuk melakukan wawancara mengenai strategi sumber daya manusia.
boleh diawali Bapak dulu perkenalan. Oh ya, nama saya Dewa Made Budiana ya, asli dari Bali. Iya. Sekarang saya di Human Capital ya. Somalia ya, di sini istilahnya Human Capital. Saya di Mumbai dari tahun 92. Oke, jadi saya terakhir di posisi Human Capital, sebelumnya sih mulai di bagian lain. Itu mungkin sekedar pengetahuan dari saya. Bisa Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Jadi apa saja tugas dan fungsi dari seorang HRD itu di perusahaan ini? Ya, HRD, apa namanya? Ya, sekarang mungkin lebih ke human capital, artinya orang itu merupakan aset yang penting. Iya. Jadi modal yang penting, sangat penting. Nah, tugasnya tentunya di sini bagaimana human capital, departemen human capital itu menyiapkan sumber daya manusia ya. Mulai dari cara perekrutannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan. Dan juga bagaimana meningkatkan sumber daya yang ada. Lalu kalau di perusahaan ini tuh memiliki perencanaan sumber daya manusia atau tidak Pak? Iya, perencanaan sumber daya manusia ya sesuai kita mengikuti perencanaan masing-masing departemen ya. Kita mengikuti kebutuhan masing-masing departemen seperti apa. Baik Pak, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bapak perihal untuk menjadi karyawan di PT Toyamindo itu tuh harus memiliki kualifikasi seperti apa Pak? Nah, ini dimulai dari permintaan masing-masing departemen. Misalnya departemen A, katakanlah keuangan, dia butuhnya bagian pajak misalnya. Nah, tentunya ada dasar-dasar yang di dalam permintaan sudah ada spesifikasi orang-orangnya, latar belakang pendidikannya. Nah, misalnya kalau bagian pajak yang dibutuhkan sudah pernah pajak seperti itu, dan juga misalnya syarat lainnya sudah punya pengalaman. Jadi tergantung dari masing-masing bagian. Kalau misalnya yang dibutuhkan bagian teknisi, apa syaratnya? Maka SMK tertentu dengan kualifikasi dan syarat minimal pengalaman misalnya. Selanjutnya di PT Toyamindo itu memiliki standar dalam memilih dan menyeleksi karyawan. Standarnya itu Pak yang bagaimana? Ya, standarnya tadi ditentukan oleh departemen ya. Oh ya, bukan Bapak. Iya, oleh departemen. Nah, selanjutnya pelaksanaannya oleh kami. Gitu. Apa namanya? Kadang juga harus menyertakan pihak luar dalam seleksi. Misalnya bantuan psikotes misalnya. Dalam penyeleksian tersebut Pak, di PT Toyamindo itu sudah berjalan secara efektif dan efisien belum? Iya, karena memang kita di human capital itu yang termasuk di bagian penerapan ISO ya, ISO 22000 tentang keamanan pangan. Salah satunya adalah bagaimana penyediaan sumber daya manusianya yang benar, punya tahapan-tahapan yang benar gitu. Jadi sudah punya tahapan yang jelas. Terus kalau di perusahaan kayak Mindo ini ngasih reward gitu nggak Pak untuk karyawan supaya selalu termotivasi sama selalu bertanggung jawab setiap job desk yang dilakukan karyawan? Ya, ada bagian-bagian tertentu yang menerapkan sistem insentif namanya. Misalnya di bagian penjualan pastinya target yang ditetapkan, misalnya tercapai 0%, atau ada lagi hitungan untuk memotivasi.
Bahkan biasanya berlaku sangat internal departemen masing-masing. Bisa juga masalah kehadirannya menjadi syarat gitu. Kalau misalnya kehadirannya kurang dari angka yang ditetapkan, bisa saja insentifnya hangus misalnya. Jadi reward and punish itu harus gitu ya. Reward and punish harus. Terus kalau karyawan di sini kayak ada masalah gitu nanti melapornya ke bagian apa? Masalahnya apa dulu gitu ya? Yang memang tahapan yang harus mereka lakukan, pasti pertama harus melaporkan ke atasannya dulu, ya, ke atasannya dulu. Terus berjenjang ke atasan. Kalau memang terkait permasalahannya dengan personalia, ya ke personalia. Misalnya Pak terkait dengan BPJS, misalnya BPJS ya. Jadi pertama atasannya harus tahu, ya. Jangan sampai atasannya nggak tahu kemana bermasalah. Harus ke atasannya. Kalau misalkan ada isu-isu kayak gitu, tanggapan dari yang atasan itu nanti bagaimana? Maksudnya isu apa? Isu-isu kayak masalah-masalah di perusahaan gitu. Iya, artinya semua masalah harus kita respon secara positif ya. Kita carikan solusinya, karena jangan sampai masalah itu berlarut-larut tanpa ada solusi, akan sangat mempengaruhi suasana kerja, iklim kerja yang baik di perusahaan. Sebelumnya kan sebelum dan setelah adanya COVID ini, bagaimana kinerja karyawan di perusahaan Toya Melindo ini, Pak? Ya, kata orang Islam, alhamdulillah ya. Saya bukan muslim, ya benar saya nggak salah nih tadi. Jadi COVID kemarin sama sekali tidak menurunkan kinerja perusahaan, kegiatan perusahaan secara income ya. Walaupun kita menyiasati maksudnya karyawan ya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya berapa persen harus di office, sebagian WFH gitu. Kecuali bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa WFH. Kalau produksi kan nggak bisa WFH. Bagian-bagian lain yang masih bisa, kita gantian maksudnya, supaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, boleh masuk sekian persen. Jadi dari sisi kegiatan dan juga income perusahaan sama sekali mungkin ya, karena air ini kan memang dalam suasana apapun tetap dibutuhkan ya, itu atau umumnya juga makanan dan minuman ya masih tetap dibutuhkan walaupun dalam suasana COVID, bahkan harus dapat dukungan ya dari sisi makanan dan juga obat-obatan. Yang terakhir, bagaimana strategi untuk ke depan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan ini? Pertama tadi bagaimana mulai dari awal seleksi ya, itu selalu juga ditingkatkan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada di dalam. Nah, ada namanya training di human capital itu. Jadi kita melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui training. Nah, training ini sekali lagi sesuai dengan masukan-masukan yang kita terima dari masing-masing departemen. Misalnya departemen apa? Kami membutuhkan training ini untuk si A misalnya, spesifik orang ya, atau bahkan kelompok marketing misalnya, saya membutuhkan untuk peningkatan skill komunikasi misalnya seperti itu. Jadi pertama bagaimana saat rekrutmennya juga harus selalu diusahakan lebih baik. Yang kedua bagaimana yang sudah ada di dalam ditingkatkan terus. Mohon ya. Baik.
Sekian perjalanan kami dalam melakukan observasi di PT Toya Milindo. Thanks for watching.